I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, wear that thing. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Nadia Hidayati, Nisa Ida Rusakina, Yasmin Salsabila, Tia Ananda Solin, Siti Fatimah Sitorus, dan Muhammad Rizal Hasan. Introduction Hour Group. Oke, kita masuk ke materinya. Kami di sini akan menyampaikan materi tentang aturan Simpson dan aturan trapesium. Aturan Simpson sepertiga dan aturan Simpson 3/8. A. Aturan Simpson menghitung sebuah fungsi fx dengan sejumlah fungsi kuadratis. Metode ini pengembangan dari metode trapesium. Perbedaannya adalah daerah pembagiannya bukan berupa trapesium, tetapi berupa 2 buah trapesium dengan menggunakan pembobot berat di titik tengahnya seperti pada gambar berikut. Dengan catatan H sama dengan panjang interval, B sama dengan batas atas, A sama dengan batas bawah, N sama dengan banyak interval. Jika pada grafik di atas N-nya sedikit, misalnya 2, maka dapat kita lihat bahwa galaknya itu besar. Untuk memperkecil galak, kita dapat menambahkan jumlah N dengan nilai N genap, tidak boleh ganjil. Nah, dari grafik di atas dapat didapatkan B sama dengan XN dan A sama dengan XO. Maka H sama dengan XN dikurang SO sama dengan N. Dengan rumusnya seperti yang tertera di bawah, atau dapat ditulis dengan seperti yang tertera di bawah. Algoritma aturan Simpson sepertiga. Algoritma yang pertama adalah definisikan Y sama dengan Fx. Kemudian tentukan batas bawah atau A dan batas atas integral atau B. Seterusnya tentukan jumlah pembaginya. Seterusnya hitung H sama dengan B dikurang A sama dengan N. Seterusnya L sama dengan H per 3 FO tambah F ganjil FI dan 2 integral genap FI tambah titik-titik dan seterusnya. Seterusnya batas atas A, batas bawah batas A dan B H per H X dx sama dengan dikurang B dikurang A pangkat 3 per 180 meter pangkat 4 Fx kali C. Baiklah, saya Siti Fatimah Sitorus akan menjelaskan contoh dari Simpson 1/3. Contoh, carilah luasan suatu area dengan metode Simpson 1/3 dari persamaan integral x pangkat 3 dx dengan batas atas 1 dan batas bawah 11, di mana n sama dengan 20. Penyelesaiannya, yang pertama kita harus mengetahui terlebih dahulu batas atas dan batas bawahnya. Nah, pada contoh ini batas atasnya itu 1 dan batas bawahnya itu 11. Nah, kemudian tentukanlah nilai H. H sama dengan 11 dikurang 1 dibagi 20 sama dengan 0,5. Fx sama dengan Y sama dengan X pangkat 3. Untuk menghitung nilai Xi melalui 3 partisi awal dan 2 partisi akhir, yaitu 3 partisi awal. X0 sama dengan 1 ditambah 0 dikali 0,5 sama dengan 1. Fx0
sama dengan 1 dipangkat 3 sama dengan 1. Nah, mengapa 1 pangkat 3? 1 pangkat 3 itu dari fungsinya itu. Nah, karena kan pada contoh ini diketahui bahwa fungsinya itu S pangkat 3. Nah, tinggal kita substitusikan nilai X0-nya kepada fungsi awalnya. X1 sama dengan 1 ditambah 1 dikali 0,5 sama dengan 1,5. X1 sama dengan 1,5 pangkat 3 sama dengan 3,375. X2 sama dengan 1 ditambah 2 dikali 0,5 sama dengan 2. Fx2 sama dengan 2 pangkat 3 sama dengan 8. 2 partisi akhir. X19 sama dengan 1 ditambah 19 dikali 0,5 sama dengan 10,5. X19 sama dengan 10,5 dipangkat 3 sama dengan 1157,620. X20 sama dengan 1 ditambah 20 dikali 0,5 sama dengan 11. Fx19 sama dengan 11 pangkat 3 sama dengan 1331. Nah, kemudian itu tinggal kita masukkan atau kita substitusikan semua XI yang telah kita cari itu kepada rumus yang telah ditentukan. Nah, hasilnya itu yaitu 3660. Untuk mencari galat sudah dijelaskan sebelumnya bahwa rumusnya yaitu E sama dengan B dikurang A pangkat 5 dibagi 180N pangkat 4. Turunan keempat dari fungsi C, di mana C elemen dari batas atas dan batas bawah. E sama dengan 11 dikurang 1 pangkat 5 dibagi 180 dikali 20 pangkat 4 dikali 0. Mengapa 0? Karena turunan keempat dari fungsi tersebut itu 0. Nah, jadi jawabannya itu 0. Apapun yang dikalikan 0 maka hasilnya akan 0. B. Aturan Simpson 3/8. Integrasi numerik metode Simpson 3/8 adalah proses mencari nilai integrasi fungsi fx dengan batas tertentu dari K dengan menggunakan persamaan yang di bawah, di mana A sama dengan X1 dikurang X1 dikurang X0 sama dengan X2. Sama dengan X2 dikurang X1 sama dengan titik sama dengan Xn dikurang Xn kurang 1. Algoritma aturan Simpson 3/8 ialah yang pertama ialah didefinisikan Y sama dengan Fx. Tentukan batas bawah A dan batas integrasinya B. Nah, ketiga, tentukan jumlah pembagi N. Yang keempat, hitung H sama dengan H dikurang B dikurang A per N. Terakhir ialah L sama dengan 3H per 8 F0 tambah 3 F1 tambah F2 tambah F3 tambah F5 tambah titik-titik tambah Fn kurang 1 ditambah 2 F3 tambah F6 tambah F9 tambah titik-titik dan seterusnya tambah Fn kurang 3 ditambah Fn. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang penyelesaian contoh soal dengan menggunakan aturan Simpson yang 3/8. Hitunglah integral dari 1/1 ditambah X dx dengan batas bawah 0 dan batas atas 1,125 dengan menggunakan aturan Simpson 3/8. Gunakan jarak antar titik H sama dengan 0,125. Nah, pada pemateri sebelumnya telah menjelaskan bahwa
setiap aturan Simpson yang 3/8 itu membuat sebuah algoritma, langkah-langkah, atau cara untuk menyelesaikannya. Yang pertama, dari soal yang telah saya sebutkan, maka kita tentukan dulu fungsi integrasinya. Adalah, tadi kan integralnya kan dengan batas bawah 0 dan batas atas 1,125, 1 dengan nilai 1/1 ditambah X dx. Maka kita dapat fungsi integrasinya yaitu fx sama dengan 1/1 ditambah X. Setelah langkah pertama sudah selesai kita tentukan, maka kita akan naik ke langkah selanjutnya yaitu langkah kedua, yang dimana kita harus menentukan batas bawah dan batas atas dari si fungsi integrasinya yang akan kita integralkan gitu. Jadi dengan batas bawahnya itu 0 dan batas atasnya itu 1,125. Yang ketiga itu tentukanlah jumlah biasnya yang dimana telah ditentukan dalam algoritma menggunakan rumus N sama dengan B dikurang A per H. Jadi nilainya tadi kan, nilai B-nya itu kan nilai integrasi B-nya itu dengan batas atasnya itu kan 1,125 dikurang nilai A. Nilai A tadi kan batas bawah dikurang 0 dibagi dengan nilai H gitu kan. Nilai H-nya tadi kan sudah dijelaskan yaitu 0,125. Jadi 1,125 dikurang 0 dibagi dengan 0,125 itu akan dapatkan hasil sebesar 9. Nah, setelah langkah 3 kita selesaikan, maka kita naik ke langkah selanjutnya yaitu menentukan nilai H-nya. Nilai H tadi kan sudah diketahui soal, maka tinggal ditulis ulang aja, berarti H sama dengan 0,125. Terus yang terakhir nih, kita akan menentukan hasil integrasi nilai integrasi dari soal atau mencari nilai integrasinya yang dimana telah dijelaskan oleh pemateri sebelumnya bahwa untuk mencari nilai integrasi itu ada rumusnya yaitu 3H/8 dikali F0 ditambah 3 kali sigma, di mana N sama dengan 1 adalah I sama dengan 3,6,9 sampai N sama dengan 1 Fi ditambah 2 dikali sigma, di mana I sama dengan 3,6,9 sampai N sama dengan 1 Fi ditambah Fn. Maka kita masukkan 3 dikali 0,125 per 8 dikali 1 ditambah 3 kali 0,8889 ditambah 3 dikali 0,8000 ditambah 2 dikali 0,72727 ditambah 3 dikali 0,66667 ditambah 3 dikali 0,61538 ditambah 2 kali 0,57143 ditambah 3 dikali 0,5333 ditambah 3 dikali 0,5000 ditambah 0,47059. Maka akan menghasilkan dari pembagian tadi itu mendapatkan hasil 0,04687 dikali dengan hasil dari yang saya sebutkan tadi yaitu 16,0808 sehingga dikalikan itu akan mendapatkan hasil sebesar 0,7537. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang aturan trapesium. Sebagaimana namanya, metode trapesium merupakan metode integrasi numerik yang didasarkan pada penjumlahan segmen-segmen berbentuk trapesium. Apabila sebuah integral didekati dengan metode trapesium dengan satu segmen saja, maka dapat dituliskan sebagai berikut. Fa sampai B, fx dx sama dengan B kurang A per 2, Fa tambah Fb tambah E. Suku pertama pada ruas kanan adalah aturan trapesium yang kita maksudkan, sedangkan suku kedua yang dinyatakan dengan E adalah kesalahan yang dimiliki oleh metode ini. Untuk memperoleh ungkapan metode trapesium 1 dan untuk mengetahui seberapa besar kesalahan,
yang dimiliki oleh metode ini, maka kita perlu melakukan ekspansi deret Taylor luasan AX yang didefinisikan sebagai berikut. AX sama dengan integral FTDT dengan batas bawah X0 sampai X. Ekspansi deret Taylor untuk luasan AX selanjutnya adalah AX sama dengan AX0 tambah X kurang X0 A aksen X0 tambah X kurang X0 per 2 A turunan kedua X0 tambah X kurang X0 pangkat 3 per 6 A turunan ketiga X0 ditambah seterusnya. Dengan definisi 2, maka diperoleh A aksen X sama dengan Fx, A turunan kedua X sama dengan F aksen X, A turunan ketiga X sama dengan F turunan ketiga X. Teknik integrasi trapesium adalah integral FTDT dengan batas bawah X0 sampai dengan X0 tambah H menghampiri H kuadrat per 2. Fx0 tambah H dikurang Fx0. Dari ungkapan 7, dapat diketahui bahwa pendekatan integrasi dengan aturan trapesium memiliki kesalahan yang sebanding dengan H pangkat 3. Oleh sebab itu, jika kita membagi 2 terhadap H, maka kesalahan hasil integrasi akan tereduksi hingga 1/8-nya. Akan tetapi, ukuran domainnya juga terbagi menjadi 2, sehingga dibutuhkan aturan trapesium lagi untuk mengevaluasinya. Selanjutnya, sumbangan hasil integrasi tiap domain dijumlahkan. Hasil akhirnya memiliki kesalahan 1/4-nya, bukan lagi 1/8-nya. Untuk memperoleh ungkapan yang lebih teliti mengenai kesalahan pada metode ini, maka lakukan perhitungan lebih teliti lagi. Selanjutnya, algoritma program untuk aturan trapesium ini dapat dinyatakan sebagai berikut. Yang pertama, mendefinisikan fungsi yang akan diintegrasikan. Yang kedua, menentukan batas bawah B dan batas atas A integrasi. Yang ketiga, menghitung lebar segmen yaitu H sama dengan B dikurang A per N. Yang keempat, inisialisasi atau memberikan harga awal fungsi yang diintegrasikan yaitu I sama dengan FA tambah FB. Yang kelima, menghitung I untuk N sama dengan 1 hingga N sama dengan N kurang 1. Yang keenam, mencetak hasil perhitungan. Baiklah, saya Sintal Sabila akan menjelaskan mengenai contoh soal dari aturan trapesium. Di sini terdapat soal, hitunglah integral berikut, di mana integral dengan batas 0 sampai 1, 6x kuadrat ditambah 5 dx. Dengan menggunakan aturan trapesium atau trapezoid dengan H sama dengan 0,2. Nah, untuk menyelesaikan masalah di atas, kita harus menggunakan beberapa langkah. Yang pertama, kita harus mencari hasil integral secara analitik atau perhitungan integral yang sudah kita pelajari di kalkulus integral. Di mana integral dengan batas 0 sampai 1, 6x kuadrat ditambah 5 dx sama dengan 2x pangkat 3 ditambah 5x dengan batas 0 sampai 1. Jadi kita akan mensubstitusikan nilai 0 dan 1-nya pada hasil pengintegralan tadi. Sehingga hasil integral secara analitiknya adalah 7. Langkah kedua, kita harus mencari hasil integral menggunakan numerik yang berdasarkan aturan trapesium atau trapezoid. Sebelum mencari hasil integral secara numerik menggunakan aturan trapesium, kita harus mencari berapa banyak ruas yang akan kita gunakan atau yang akan kita cari untuk disubstitusikan pada rumus dari aturan trapesium. Nah,
Untuk mencari ruas itu kita menggunakan rumus N sama dengan B dikurang A per H, di mana B adalah batas atas, yaitu nilainya adalah 1, sedangkan A adalah batas bawah, nilainya sama dengan 0, dan H adalah bernilai 0,2. Jadi, N sama dengan B dikurang A per H, yaitu 1 dikurang 0 dibagi 0,2 sama dengan 1 per 0,2, hasilnya adalah 5. Jadi ada 5 ruas yang akan kita cari nantinya. Nah, untuk ruas pertama itu dimulai dari 0 karena batas bawahnya adalah 0, kemudian F1-nya 0,2, F2-nya 0,4, 0,6, dan F4-nya 0,8. Kemudian F5-nya adalah batas atasnya itu sama dengan 1. Nah, selang di antara ruas ini itu berdasarkan nilai dari hanya sebesar 0,2. Jadi penentuan dari selang setiap ruas ini ditentukan dari batas atas dan bawahnya serta nilai hanya. Jadi kita akan mensubstitusikan nilai 0 dan 0,2 pada fungsi dari 6x kuadrat ditambah 5 yang sudah kita cari di sini, sudah tertera hasil-hasilnya. Maka nantinya akan kita masukkan ke dalam rumus dari aturan trapesium, di mana rumusnya itu I sama dengan H per 2 dikali F0 ditambah 2 dikali F1 ditambah F2 ditambah F3 ditambah F4 ditambah F5. I sama dengan, kita masukkan nilai hanya tadi adalah 0,2 dibagi 2, F0-nya adalah 5, ditambah 2 dikali F1-nya adalah 5,24, F2-nya adalah 5,96, ditambah 7,16 adalah F4-nya, F3-nya, dan ditambah 8,84 yang merupakan nilai F4-nya, ditambah 11. Hasilnya itu nanti I adalah 7,04. Jadi hasil integrasi atau integral dengan aturan trapesium adalah 7,4. Nah, terakhir kita akan mencari galat trapesiumnya, di mana rumusnya adalah galatnya itu dari sama dengan nilai mutlak dari nilai eksak dikurang nilai integrasi numeriknya dibagi dengan nilai eksak. Nilai eksak itu adalah nilai perhitungan secara analitik. Jadi nilai galat trapesiumnya adalah nilai mutlak dari 7 dikurang 7,04 dibagi 7 dikali 100%. Hasilnya adalah 0,57%. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton kita. Jangan lupa like and subscribe ya teman-teman. Bye, sampai jumpa.